Hai Mission Lovers. Di tanggal 2 Oktober ini kita bakal mendengarkan kisah mengenai Santo Andreas Rasul. Nah, Mission Lovers pada penasaran kan? Markisi yuk, mari kita simak. Di antara ke-12 murid Yesus, Santo Andreas adalah yang pertama kita temui di dalam Injil. Santo Andreas lahir di Betsaida dari Galilea dan bekerja sebagai seorang nelayan. Santo Andreas merupakan saudara dari Simon Petrus. Pada Injil Yohanes bab 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, melalui seruan Yohanes inilah yang mendorong Andreas dan temannya untuk bertemu dengan Yesus, teman-teman. Andreas pun segera mengarahkan diri kepada Yesus, menatapnya dengan serius, dan Andreas pun segera berlari untuk memberitahu saudaranya dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Tak lama kemudian, Simon pun menemui Yesus. Kepada Simon, Yesus menatapnya dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Dari sekarang engkau akan disebut Kefas." Kemudian setelah itu, Andreas dan Simon kembali bekerja di kampung sebagai nelayan di Danau Galilea. Ketika Yesus memanggil mereka kembali, mereka segera meninggalkan semuanya ketika Yesus datang dan berkata, "Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Nah, nama Santo Andreas muncul lagi nih teman-teman di bab pertama Kisah Para Rasul bersama dengan para rasul lainnya, di mana mereka menuju ke Yerusalem setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah kitab itu, kitab suci tidak mengatakan apa-apa lagi mengenai Santo Andreas. Menurut seorang sejarawan namanya Eusebius dari Kaisarea, ia lahir pada tahun 265 dan wafat pada tahun 340. Ia menuliskan bahwa Andreas memberitakan Injil di Asia Kecil dan Rusia Selatan. Kemudian, setelah pindah ke Yunani, ia memimpin orang-orang Katolik di daerah Patras, dan di sini ia mengalami kemartiran dengan penyalipan. Menurut tradisi, Santo Andreas digantung dengan tali terbalik dengan salib yang berbentuk huruf X, yang kemudian disebut dengan salib Santo Andreas. Ini terjadi sekitar tahun 60 pada tanggal 30 November, teman-teman. Nah, martirologi Romawi memberitahu kita nih bagaimana Santo Andreas ditangkap di Patras. Pertama, Santo Andreas dipenjarakan, kemudian dicambuk dengan sangat kejam, dan terakhir digantung di kayu salib, di mana ia bertahan selama 2 hari sembari memberikan pewartaan Injil kepada orang-orang di situ. Santo Andreas tidak berhenti mewartakan Yesus yang tersalibkan untuk keselamatan semua manusia. Gubernur dari Patras bernama Egea mendesak dia untuk memikirkan keselamatannya sendiri dan mempersembahkan kurban kepada para dewa daripada berbicara tentang Yesus Kristus. Tapi teman-teman, Andreas menjawabnya loh, katanya, "Bagiku ada Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Allah yang benar. Kepadanya aku mempersembahkan kurban setiap hari, bukan daging lembu jantan atau darah kambing, melainkan anak domba yang tak bernoda yang dikorbankan di atas altar. Dan semua turut berpartisipasi dalam kurban anak domba Allah. Dan anak domba Allah yang dikorbankan itu tetap utuh dan penuh hidup." Mendengarkan semua perkataan Santo Andreas, Gubernur Egea merasa marah dan ia segera memasukkan Andreas ke penjara. Tidak lama setelah itu, Santo Andreas dibawa ke pengadilan. Andreas terus memuliakan misteri salib dan masih dengan keras mengingatkan Egea karena ketidaksalehannya. Egea dengan putus asa memerintahkan agar dia disalibkan, agar Andreas meniru kematian Yesus Kristus yang diwartakannya. Setelah Andreas mencapai tempat kemartiran dan melihat salib, Andreas berseru dari kejauhan, "Oh salib yang baik, engkau telah mengangkat kemuliaanmu dari para anggota Tuhan Yesus. Salib yang sangat dirindukan,
sangat dicintai, sangat dicari tanpa lelah, dan akhirnya bersiaplah untuk hasratku yang membara. Keluarkanlah aku dari tengah-tengah manusia dan kembalikan aku kepada Tuhanku, agar Dia yang menebusku untukmu dapat menerimaku. Karena kejadian itu, Santo Andreas terpaku di kayu salib, di mana ia tetap hidup selama 3 hari tanpa berhenti memberitakan iman Yesus Kristus. Dan setelah berdoa kepada Tuhan agar tidak diturunkan dari salib, tiba-tiba dia dikelilingi oleh kemuliaan surga. Dan setelah kemegahan ini berhenti, Andreas menyerahkan nyawanya kepada Allah. Demikianlah kisah Santo Andreas yang rindu mengikuti jejak kematian Tuhan Yesus. Akhirnya ia meninggal pada tanggal 30 November 64 Masehi. Menurut legenda, Santo Andreas adalah santo pelindung tukang daging, pelindung pembuat tali, pelindung nelayan, dan pelindung para penjual ikan. Ia menjadi santo pelindung di Skotlandia, Yunani, dan Rusia. Satu legenda menceritakan bahwa untuk para gadis yang mencari jodoh, mereka harus makan setengah apel dan setengah lagi diletakkan di bawah bantal sembari berdoa kepada Santo Andreas. Dalam mimpi, Andreas akan menyampaikan rahasia kepada mereka yang memungkinkan mereka untuk menikah. Nah, teman-teman mission lovers, dari kisah Santo Andreas yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimanapun penderitaan yang dialami oleh Santo Andreas, dia tidak pernah takut dan berhenti untuk terus mewartakan karya dan kasih Tuhan. Mission lovers di rumah juga bisa melakukannya dengan cara yang sederhana. Seperti teman mission lovers yang siap sedia untuk membantu orang-orang di sekitar sana yang membutuhkan bantuan, mampu untuk memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, siap memberikan diri untuk pelayanan dalam gereja, seperti Miss Dinar contohnya. Nah, semoga dengan kisah Santo Andreas kita mampu untuk meneladani dan memikul salib kita untuk terus mewartakan kasih Tuhan. Oh ya, mission lovers, jangan lupa ya, setiap tanggal 30 November kita akan terus memperingati Hari Santo Andreas. Sampai jumpa di kisah Santo-Santa berikutnya.